Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Aku ucapkan terima kasih kepada seluruh viewer-viewerku tercinta yang telah mendoakan atas kesehatanku. Begitu juga aku berdoa untuk kalian semua. Semoga Gusti Allah Agung juga memberikan barokah kesehatan untuk kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga terima kasih untuk semua pendukung yang ambil bagian dari aktivitas dakwah ini tanpa terkecuali, baik yang mendukung secara finansial, baik yang mendukung subscribe. Aku ucapkan terima kasih untuk kalian semua. Alhamdulillah. Kalau sebetulnya aku ini tidak mau ngomong ini ya, cuman kalian itu kan seharusnya aku nggak harus menjelaskan bagaimana mestinya mensikapi itu. Sepertinya kan harusnya sudah tahu lah ya. Kalau aku nggak bisa memberikan secara finansial, berarti aku harus memberikan dengan cara subscribe. Bagaimana supaya iklan itu masuk, kan sebetulnya itu kan hal-hal yang tidak perlu aku jelaskan ya, tapi terpaksa karena sepertinya perlu dijelaskan, harus aku jelaskan. Sebetulnya aku tidak mau menjelaskan hal-hal yang seperti itu kan sudah ngerti sendiri gitu loh. Dan alhamdulillah setelah bulan kemarin berpuasa, alhamdulillah ini tadi ya, siang tadi YouTube mengirim kontribusinya ya, sehingga ya alhamdulillah harus disyukuri bisa bernapas lega lah ya. Vitaminnya bertambah. Jadi suplemennya bertambah. Alhamdulillah, terima kasih untuk saudaraku semuanya atas partisipasinya. Oke. Tajuk kita kali ini adalah mampir ngombe ya. Mampir ngombe ya. Ini nanti kan seperti aku bilang kemarin, topiknya banyak yang kita jelaskan, maka judulnya nggak usah aku tulis satu persatu yang nanti jadi banyak ya. Maka tanggal saja. Graito ini tanggal berapa, Le? 22. Jadi ini tanggal 22 bulan Juli ya 2021. Jadi lihat tanggalnya ini ya, karena nanti ada banyak mampir ngombe ini ya, untuk membedakan di edisi keberapa gitu ya. Ini aku kompilasi dari komentar-komentar yang masuk ya, diantaranya dari tajuk Napak Tilas ya, lelaki tangguh dari Babylon, terus agama super pagan ya, yang kemarin sudah kita unggah. Jadi dari dua topik itu aku kompilasi komentar-komentar, dan aku harus adil. Aku akan menjawab dari semuanya, dari Islam dan dari Kristen, tetapi mohon maaf, tentu aku harus memilih dan memilah mana yang harus dijawab. Dan aku ingatkan lagi, jangan khawatir, semuanya aku baca dan aku ucapkan terima kasih atas komentar kalian ya. Batunya belum mau hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, namanya sembuh itu berproses ya. Oke, kemarin ada teman Kristen yang berkomentar, mampir ngombe tapi kok panjang Gus ya gitu. Iya, mohon dimaafin. Yang maksudnya pendek itu jawabannya pendek-pendek, tidak satu pertanyaan dikaji secara tuntas 1 jam, tidak begitu. Yang dimaksud begitu. Kalaupun akhirnya panjang, karena walaupun pendek-pendek tapi komentarnya panjang yang ditanggapi, ya akhirnya panjang juga memang. Ya.
Jadi yang dimaksud pendek-pendek itu jawabannya. Seperti ini nanti aku tidak jawab secara detail ya, hanya garis besarnya saja. Sorry. Masih batuk. Oke. Aku harus membagi antara teman Kristen dan Islam ya secara fair. Aku harus memberikan kesempatan yang sama. Ini pertanyaan dari teman Kristen ya. Hoi Ustadz Bandi odong-odong modal papan tulis pamer kegoblokan gitu. Oke. Terima kasih atas odong-odong dan pamer kegoblokannya ya. Terima kasih. Dia tanya begini. Ismail apa Ishak yang dikorbankan? Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia, Ibrahim, membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Ini mengutip surat As-Sof 37103 yang kemarin juga sudah aku nukil ya. Terus dia mengatakan tafsir At-Tabari ini makanya ya. Dari cara nulisnya aja aku ngerti ini orang keminter. Jadi sebetulnya siapa yang pamer kegoblokan? Ya. Siapa yang odong-odong? Ya. Kamu banyak belajar. Jaga mulutmu. Yesus tidak mengajarkan orang bermulut kotor. Yesus tidak mengajarkan orang menjadi anjing, menjadi babi. Iya kalau anjing, babi. Karena apa yang diucapkan oleh mulut itulah yang ada di dalam hati. Jadilah Kristen yang baik, ngomong yang baik. Ya. Itu saranku untuk kamu. Jadi, aku ini bagaimanapun kan aku bilang ini akademis, aku tetap menghormati Kristen. Apapun adanya itu harus dihormati. Pilihan orang atas agamanya itu harus dihormati. Di sini ini ndak perlu pamer kata-kata kotor seperti ini. Makanya aku bilang, apakah Kristen yang itu notabene Kristus mengajari kamu untuk ngomong jorok seperti ini? Yang odong-odong, yang pamer kegoblokan. Iya, di gerejamu kamu diajari seperti itu. Ya, aku sih memang sering ngomong blow on-nya nggak hilang-hilang, tapi itu nuansanya lain. Tidak menyerang pribadi, tidak seperti ini. Dan ternyata kamu bilang orang odong-odong, kamu bilang pamer kegoblokan, kamu sendiri yang goblok dan kamu sendiri yang odong-odong. Lihat tulisanmu ya. Tafsir Al-Tabari jilid 21 halaman 883. Kamu diketawai sama anakku. Nggak tahu ini Ade ini ya. Ini Ade ya singkatannya. Ini umurnya berapa nggak tahu. Kamu sama anakku diketawai kalau ini. Nggak ada Al-Tabari itu menurut aturan main Arabian itu nggak ada. Al-Taqwa itu nggak ada. Ya, karena dia berawal dengan huruf ta. Ya. Dari sini aja kalau kamu goblok sudah nampak. Seharusnya kamu tanya, nggak ada. Makanya Al-Zaitun itu nggak ada. Ya. Al-Nur itu nggak ada. Yang ada An-Nur, yang ada Az-Zaitun, yang ada At-Taqwa, yang ada At-Tabari, bukan Al-Tabari seperti kamu nulis. Karena nanti huruf-huruf Arabian itu ya terbagi menjadi dua, huruf Komariah dan huruf Samsiah. Tidak semuanya pakai al. Ya. Tidak semuanya pakai al. Gitu loh. Makanya kalau belum bisa berpikir pinter, belajar dululah ngomong yang sopan. Karena Yesus tidak mengajarkan seperti mulutmu kotor gitu. Ya. Coba kalau ini anakku ketawa Al-Tabari itu nggak ada, Al-Zaitun itu nggak ada. Ya, tidak semuanya harus al. Kan ada huruf itu yang terikat oleh huruf pertama jadernya. Ya. Makanya kalau mau sholat ke masjid mana? At-Taqwa. Itu yang betul, bukan Al-Taqwa. Perhatikan. At-Taqwa.
bukan al-taqwa. Ya. Karena apa? Tidak semuanya dia menjadi al, ini terikat dengan ini. Jadi kalau ada ngomong mau sholat ke masjid al-taqwa itu, ya diketawain lah. Anakku aja ketawa lihat ini. Seperti kamu nulis Al-Tobari, nggak ada Al-Tobari itu, nggak ada. Karena dia tak huruf pertamanya, nggak ada Al-Tobari. Al-Tobari ini nggak ada. Yang ada seperti ini, ya, At-Tobari. Taknya ini terikat, nggak menjadi al ya. Ini salah. Ini salah. Gitu loh ya. Jadi banyak-banyaklah belajar menambah pengetahuan, belajar berbicara yang baik, ngomong yang sopan sebagai bukti kamu punya agama. Karena Yesus tidak mengajarkan seperti mulutmu kotor seperti itu, enggak. Ya, memalukan. Di sini ruang akademis. Ya. Kan videoku sudah ada. Kalau unggahanku mengganggu imanmu, jangan ditonton. Jangan ditonton, ya. Nggak ada paksaan orang untuk menonton. Di sini diskusi yang baik, yang akademis dan saling menghormati. Dari sini aja kamu nampak gobloknya kok. Kamu bilang orang lain goblok. Bagaimana mungkin ada seorang rektor kapasitasnya dan dia doktor mengajak aku diskusi kalau aku orang goblok? Itu rektor dan doktor di sekolah teologi itu mengajak aku diskusi. Apa ada seorang rektor dan doktor mengajak orang goblok berdiskusi? Ya. Jadi aku ingatkan, ya, jadilah Kristen yang baik. Mulutnya diatur, ya. Kalau imanmu terganggu jangan ditonton gitu. Kalau kamu bisa jawab, nggak bisa ya sudah dengarkan saja. Ya. Biasanya kan orang-orang goblok yang nggak berpendidikan ya, ketika dia diskusi kehilangan argumentatif dia menyerang pribadi seperti ini. Ya. Dia bilang tafsir Al-Tobari jilid 21 halaman 883 dan sangat yakin Al-Tobari, jadi Al-Tobari lagi bukan At-Tobari, menegaskan bahwa Ibrahim mengorbankan Ishak bukannya Ismail. Sebetulnya kalau dia mengikuti kajianku ini sepertinya orang tidak pernah kuliah sih ya, tidak berpendidikan. Kalau kita berbicara kajian-kajian ilmiah itu ada yang namanya constraint. Kalian ngerti nggak constraint? Constraint belum tentu ngerti. Karena masalah itu banyak. Misalkan aku nyusun skripsi gitu ya. Itu di awalnya itu harus ditulis disertasi gitu ya. Di awalnya juga harus ditulis. Ada constraint. Constraint itu batasan masalah. Jadi aku hanya membicarakan masalah dengan batasan ini dan ini. Gitu loh. Itu namanya constraint. Tapi ya maklumlah kamu mungkin nggak tahu pernah kuliah atau enggak ya. Lihat gobloknya gini ya nggak pernah kuliah, nggak tahu constraint. Karena di video itu aku sudah membahas constraint. Sudah aku jelaskan. Sudah terlalu jamak, terlalu banyak yang membahas tentang Ishak atau Ismail. Makanya aku tidak jawab. Aku ingin memberi pencerahan, informasi yang baru dari konteks kurban. Kalau yang tentang tajuknya Ismail atau Ishak itu sudah jamak, sudah banyak dibahas. Ya, apalagi sekarang kamu ajukan Al-Tobari. Jangankan satu Al-Tobari, 1000 Al-Tobari pun kamu hadapkan sama aku siap menghadapi. Itu loh. Karena ini berbicara tafsir. Silakan saja cari orang. Atau kalau masih hidup Al-Tobari hadapkan ke aku. Setangguh apa dia punya argumentasi akan aku tekuk depanku. Itu loh. Nggak ada. Mau Al-Tobari, Al-Teberi, Al-Tuburu, nggak ada urusan sama aku. Ya. Nggak ada urusan. Karena aku sudah bilang. Samina wa ta'na itu aku berikan hanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Semuanya. Jangankan Al-Tobari, aku berbeda pendapat dengan Abu Bakar pun itu boleh.
Apalagi dengan Altobari seperti ini. Jangan satu Altobari, 1000 Altobari hadapkan sama aku. Kita diskusi. Dan aku jamin dia akan aku tekuk. Tidak ada kebenaran yang mengatakan yang dilahirkan itu Ishak. Jadi jangan mulai sok-sokan ya. Dan juga kan sudah dijelaskan oleh teman kita ya. Dijelaskan oleh teman DP ya. Sudah dijelaskan. Ya, ini Islam cerdas ini. Ya. Siapapun yang bertanya tentang siapakah yang mau dikorbankan oleh Nabi Ibrahim di kajian ini, Anda lucu. Anda lucu karena dua hal. Pertama, di judul kajian saja sudah terlihat bahwa JM akan menjelaskan kurban dalam Islam. Otomatis itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, terlepas itu berbeda, bertentangan dengan sumber-sumber lain. Yang kedua, di dalam kajian JM sudah menjelaskan siapa anak yang mau dikorbankan dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Anda masih ngotot siapa anak yang mau dikorbankan? Iya, masih mau ngotot. Tenang, Anda masih lucu. Gitu loh. Ini teman Islammu ini sudah menjelaskan, sudah ada constraint. Kok kamu seperti babi budak? Kalau nggak ngerti itu daripada nyampah, mbok ya belajar dulu gitu. Ya. Tuh yang pertama, ya. Berikutnya ini untuk laeku ini ya. Laeku ini kok lihat namanya ada marga ini laeku ini ya. Aku sekitar tahun berapa ya pernah ke Danau Toba ya. Di sana ada salah satu pulau ya. Ini Lae GS. Saran saya Pak Sukoco, yang paling baik itu adalah membahas hadis dan sejarah hadis. Kapan hadis diturun, oleh siapa dan di mana, dan lalu bagaimana hubungan Quran dan hadis itu. Juga sangat penting tentang cerita-cerita Nabi ya. Seperti Nabi Musa, Ibrahim, Sulaiman dan lain-lain. Dari buku apa didapat umat Islam? Cukup itu, tanpa referensi yang tidak ada gunanya. Mungkin ini kita ini mensikapi yang aku bilang bahwa Kanjeng Nabi Ibrahim itu pernah, kalau orang Jawa bilang pernah ujar, kelepasan ngomong. Aku jangankan daging seperti ini, anak pun kalau Allah yang suruh sembelih aku sembelih gitu. Mungkin cerita itu ya yang mau disikapi ya. Dan aku kan sudah jelaskan bahwa itu cerita. Dan aku juga tidak begitu meyakini cerita itu benar atau tidak. Ya. Dan kenapa cerita itu aku sampaikan? Aku juga sudah jelaskan. Ada hikmah yang perlu kita ambil. Kalau orang Jawa bilang ucapan. Nek ngomong hati-hati. Kalau ngomong hati-hati nanti dicatat malaikat dan akan ditagih gitu. Kan aku sudah beri contoh gamblang di sana. Orang kalau masih miskin aja ngomongnya setinggi gunung. Kalau nanti gue udah kaya, siapapun minta bantuan tetangga gue. Ada orang yang bangun masjid, ada orang kekurangan makan akan gue tolong. Ngomong gitu waktu miskin. Kalau sudah kaya belum tentu. Sama dengan Kanjeng Nabi Ibrahim. Dia ngomong, aku kalau Allah yang suruh, jangankan daging seperti ini, hewan seperti ini aku sembelih, aku bagi-bagikan. Anak pun kalau Allah yang suruh, aku sembelih. Itu ujar, orang Jawa bilang ujar atau nazar. Dan itu tercatat, akhirnya ditagih sama Allah. Cuman itu cerita. Aku juga tidak berani mengatakan apakah itu hadis gitu. Tetapi yang penting bukan di situ, terlepas benar atau salah, hikmah yang mau aku sampaikan. Hati-hati kalau ngomong, karena orang ngomong enak ketika belum saja. Nanti kalau sudah didapatkan apa yang dia mau, beda lagi ngomongnya. Gitu ya lah ya, tolong dipahami ya. Juga yang Lai sarankan ini itu tidak pas untuk aku. Masalah hadis, aku ini user, aku bukan fuqaha. Ya. Anda tahu fuqaha? Ya. Fuqaha itu ahli fikih yang selalu sangat memerlukan hadis, karena nanti istimbat itu penarikan hukum Islam tuh oleh fuqaha itu dia bersandar kepada hadis-hadis, tentunya Al-Qur'an ya. Hadis-hadis. Itu harus benar-benar seperti yang sampean bilang. Kalau aku kapasitasku ndak di situ. Aku bukan fuqaha. Aku ini user.
Bidangku apa? Comparative religion. Ya, comparative religion. Ya. Kalau di pondok-pondok itu biasanya disebut apa ya? Comparative religion itu bahasa lain yang pas itu adalah sesuatu mata kajian tentang din gitulah ya. Aku nggak tahu bahasa tepatnya apa comparative religion itu. Ya. Di sana. Jadi aku user. Aku tidak meneliti hadis. Ya. Itu bukan bidangku. Aku user, aku perlu hadis aku ambil. Kalau aku yakin sama hadis itu aku pakai, kalau enggak, kalau itu bertentangan dengan logikaku dan dengan Al-Quran, maka aku tolak. Jadi ada hadis yang aku terima, ada hadis yang aku tolak. Lah kalau aku mau meneliti hadis seperti yang sampean ngomong ya kapan? Semua itu orang ada bidangnya sendiri-sendiri gitu loh. Untuk hadis aku di user, bukan peneliti gitu ya. Kalau yang sampean sampaikan ini itu cocoknya untuk mereka yang terjun di dunia seperti para fuqaha, itu cocok lah. Karena dia memang harus benar-benar tahu hadis. Karena kita mengistimbat, istimbat itu mengambil kesimpulan sebagai hukum dari sebuah permasalahan itu kan lewat hadis nanti. Kalau hadisnya sudah salah, istimbatnya salah, terus itu dipublis dipakai orang ya salah semua. Makanya seorang fuqaha itu sangat hati-hati gitu ya. Kalau aku kan bukan fuqaha, aku comparative religion itu user. Jadi aku user ya, perhatikan. Aku memakai. Makanya aku biasanya kalau aku perlu hadis aku cari atau aku telepon teman yang ngerit, aku minta hadis ini kirimkan. Sudah, aku lihat sanadnya, matannya oke, pakai. Sanad matannya enggak oke, buang. Gitu ya. Itu untuk LAE GS. Ya. Kemudian mana lagi ini? Untuk LAE AG mari berkorban. Oke, terima kasih LAE gitu ya. Sorry, batuknya nggak mau kompromi. Berikutnya, uraiannya memperkuat kejelasan bagi manusia yang dikaruniai akal, pendengaran, penglihatan, dan hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Oke. Itu dari Mas ST ya. Dari ini Mas SK, ST, SK. Nggak tahu aku ini apa yang mau dipermasalahkan. Ya. Kalau nulis itu komen itu yang mudah dipahami gitu ya, supaya aku bisa memberikan jawaban yang tepat. Untuk Mas KW, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gus, mohon dijelaskan terkait berkurban. Kalau akekah ada orang tua ke anak, sedangkan berkurban adalah pribadi masing-masing. Tapi Indonesia berkorban di atas namakan yang sudah meninggal. Apapun untuk anak, apa betul berkorban bisa diwakilkan gitu? Ini aku sudah jawab sih ya. Di yang kemarin ya, tentang apa ini, hakikat dan korban itu beda. Hakikat itu untuk kelahiran anak kita, tanda bersyukur orang tua ya terhadap kelahiran anaknya dengan cara hakikat ya. Nanti kita sebagai anak kita mensyukuri kelahiran kita dengan cara berpuasa kelahiran. Jadi nggak ada tiup lilin tuh nggak ada ya. Jadi jangan anak-anakmu, cucu-cucumu main tiup lilin itu bukan Islam itu ya. Caranya kalau disyukuri ya, kalau sebagai orang tua atas kelahiran anak dengan akikoh, nanti ada aturan mainnya. Kalau laki berapa, perempuan berapa, ada yang bilang 2, 1, ada bilang kalau tidak mampu 1 ya. Kalau sudah besar, cara mensyukuri kelahirannya itu dengan berpuasa. Jadi tidak ada tiup lilin itu nggak ada. Kita nggak punya ulang tahun, yang kita punya ulang hari ya. Itu Mas KW ya. Kalau korban itu memang disandarkan kepada sunnah Kanjeng Nabi Ibrahim. Kalau akikoh enggak ada kaitannya ya. Itu dua hal yang berbeda. Tentang bisa diwakilkan atau tidak, itu nanti kajiannya di fikih seperti haji itu. Bisa nggak kita mewakili orang tua kita? Dalam suatu kisah itu bisa, tapi kalau kamu lebih jelas, coba tanyakan kepada mereka yang membahas fikih tentang itu ya. Itu bukan bidangku fikih itu.
Nanti kamu kira aku ngerti semua. Enggak lah, aku juga punya keterbatasan kok. Oke. Ya. Mas SR, iklannya panjang-panjang Gus. Alhamdulillah, iya iklannya panjang-panjang. Aku juga kadang-kadang berpikir seharusnya iklan itu pendek-pendek tapi sering ya, daripada panjang gitu kan ya. Tapi ya gimana lagi lah, kondisinya seperti itu. Terima kasih Mas SR ya. Kemudian Mas Tombak ini VQ jempol gini. Oke, terima kasih. Mas LA. Oh ya Gus, baru tahu kemarin kalau di skip dan di download iklannya nggak kehitung. Oke, mulai hari ini aku juga ikut pasukan anti skip. Alhamdulillah, terima kasih Mas LA. Kalau lihat namanya ini Sulawesi ini ya. Makasih Mas LA. Ini Mas ASM. Nah, ini baru pinter Mas ASM. Jangan seperti kemarin ya. Ini baru pinter ini ya. Mas ASM ya. Dia susun sampai banyak ini ya. Kemarin kan kalau aku hanya beberapa ayat, ini dia susun sampai banyak. Nuh berkorban binatang ternak. Kejadian 8:20, Ibrahim berkorban domba kambing, Yakub berkorban daging dimakan, Musa berkorban domba kambing lembu. Ini ayat-ayatnya disertakan nih. Daud berkorban sesuai Musa, Solomon berkorban sesuai Musa, Ayub sesuai Musa, Yosia berkorban sesuai Musa, Yunus berkorban sesuai Musa, Samuel berkorban sesuai Musa, Esra berkorban sesuai Musa, Yesus berkorban domba dan dimakan ya. Markus 14:12, Lukas 2:27 ya. Paulus Yesus sebagai domba korban. Nah, ini sudah mulai pagan ya. Muslim berkorban sesuai Musa Al-Hajj ya, juga kalau diurut ke belakang nanti itu ke Kanjeng Nabi Ibrahim ya. Ini ayat-ayatnya disertakan juga, tapi ya aku ndak baca semua lah, nanti habis waktunya ya. Alhamdulillah, terima kasih Mas AM sudah melengkapi data yang kemarin. Satu kesimpulan, Anda sekarang cerdas ya. Kalau kemarin bodoh, sekarang cerdas. Itu yang aku mau ya. Sekarang sudah cerdas, alhamdulillah. Mas AM ya. Berikutnya Mas AG. Di hari dan bulan bayi ini aku salah seorang peorang Gusti mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah minal aidin wal faizin. Semoga Kristolo kehendakku selalu dilindungi Allah dan selalu diberikan kesehatan, jaminan jasmani dan rohani. Amin. Iya, terima kasih Mas AS, dan semoga kebaikan doanya juga kembali kepada Anda dan keluarga ya. Oke, sama-sama kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah minal aidin wal faizin. Oke. Temanggung Mas SS oke, Mas M hadir Gus oke, Jakarta Sekit turut menyimak dan mendengarkan oke. Kang Mas AG hadir nyimak kajian Tuan Guru walau terlambat karena ada halangan. Terima kasih buat Tuan Guru atas ilmunya, semoga Allah membalas dengan anugerah semua kebaikan. Amin. Amin. Terima kasih juga, semoga kebaikan doanya juga dilimpahkan atas Mas AG. Ini Mas Opo gini, Mas Ika ya, huruf I dan huruf K. Gus, aku paling suka ucapanmu, bodohmu itu loh nggak hilang-hilang. Emang gitu ya. Tapi itu konteksnya beda loh ya. Aku dulu kalau ngajar tuh memang sering ngomong gitu sama mahasiswiku, dan itu mereka sudah tahu, bukan berarti aku menyerang pribadi, enggak. Memang begitu cara aku memacu mereka untuk, maksudku itu kamu jangan bodoh, ayo belajar gitu loh ya. Jadi tidak jangan dipahamin dalam konteks menghina, menyerang, enggak. Itu konteks men-trigger supaya orang mau belajar. Itu kalau orang sudah ngerti, misalkan aku ngisi kajian itu, kan aku sering ngisi kajian berkali-kali di satu tempat, diundang lagi itu ya. Artinya dia sudah pernah ikut kajianku. Kalau tetap bodoh, aku ngomong bodohmu itu loh kok nggak hilang-hilang gitu. Cuman itu adalah trigger untuk menyemangati supaya tidak bodoh, supaya belajar gitu. Oke, terima kasih Mas Ika ya. Rembang selalu hadir Mas RW oke. Mas AS sudah aku baca tadi, Temanggung oke, turut menyimak oke, Jakarta Seket oke. Nah, ini dari Kristen.
Mas DR. Mas DR. Tolong dijawab Gus Thomas. Abraham mengorbankan putranya Ishak menurut Yahudi dan Kristen. Ismail. Ya. Menurut Islam, ya. Apakah itu atas kehendak Allah atau kemauan dari Abraham sendiri? Bandingkan dengan konteks ayat yang sampean comot tadi. Dari ini mungkin maksudnya dari Mazmur, Yeskiel, Kejadian dan lain-lain. Apa konteksnya ada korelasinya dengan kurban Abraham di atas? Ini Mas DR pertama kali dia manggil aku Gus Thomas itu gimana ya? Berat aku menerima panggilan Gus Thomas, itu terlalu mulia bagiku. Karena apa? Thomas itu termasuk Hawariun kalau orang Islam bilang. Thomas itu muridnya, termasuk pengikutnya Kanjeng Nabi Isa, ya, yang setia. Kalaupun dia ada keraguan itu wajar, tapi dia termasuk Hawariun gitu loh. Jadi kalau aku dipanggil Gus Thomas itu sesuatu kemuliaan yang aku belum pantas lah, ya. Jangan begitu. Gus Thomas itu Hawariun. Hawariun itu tentunya orang yang soleh-soleh. Sedangkan aku orang yang mungkin kalau dipanggil Paulus itu lebih pantas karena masa lalunya bejat. Seperti Paulus itu kan masa lalunya bejat, tukang bunuh, ya. Ya, kan Paulus itu bejat masa lalunya, ya. Dan kalian supaya tahu, Paulus itu tidak masuk nominasi Sanhedrin. Yang masuk nominasi Sanhedrin itu Yusuf Arimatea. Karena untuk menjadi Sanhedrin, tahu Sanhedrin enggak? Baca antropologis Israel, ya. Untuk bisa menjadi anggota Sanhedrin itu syaratnya dia harus kaya. Yang kedua dia pintar, yang ketiga dia gagah. Dari ketiga syarat itu, yang dimiliki Paulus itu cuma pintar karena dia pernah berguru sama Gmail. Ya, dia ndak kaya, dia juga ndak gagah. Menurut cerita nih, tolong dikoreksi kalau salah. Bahkan jalannya agak sedikit karena ada gangguan di kaki, ya. Kaki mana yang panjang sebelah atau apa kurang jelas aku. Tapi aku mau cek cerita ini, ya. Jadi intinya dari itu semua, Paulus itu masa lalunya ya 11-12 lah sama aku. Ya. Jadi kalau aku, dan berikutnya Paulus tidak masuk nominasi sebagai Sanhedrin, ya. Meskipun dia mengaku sebagai Yahudi. Ya. Kalau Thomas itu Hawariun. Jadi kalau aku disejajarkan dengan Hawariun, enggak lah. Ya, Hawariun itu orang-orang soleh. Ini semoga Mas DR ini paham, ya. Tapi kalau aku dipanggil Gus Thomas, ya janganlah, nama itu terlalu mulia, ya. Itu namanya seorang Hawariun. Oke. Mas DR, sampean pernah baca Alkitab nggak? Tolong dong Alkitabnya dibaca, ya. Nanti sampean tahu. Baca di kepercayaan Abraham diuji, ya, di Kejadian di 22. Aku bacakan. Setelah semuanya itu Allah mencoba, maksudnya mencobai, ya, mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke Taman Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Sekarang aku kembalikan ke Mas DR. Kalau menurut surat Kejadian 22:1, ini kira-kira itu atas kehendak Allah atau kemauan Abraham sendiri? Coba. Seharusnya kan ini nggak perlu dipertanyakan, orang kamu. Tapi ya nggak tahu lagi kalau kamu Kristen tapi nggak pernah baca Alkitabmu. Kan sudah jelas di sini. Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham, dia berfirman. Dan nabi itu mulai dari nabi-nabi yang terdahulu sampai yang terkemudian, kalau sudah urusan agama, itu harus dalam under control Allah, tidak sakarepe dhewe. Gitu loh. Masa Anda tidak paham dengan kitab Anda, ya? Jadi aku tidak mau menjawab, cukup memberikan arahan. Tolong pelajari Kejadian 22, ya.
ayat 1. Itu jawabannya di situ. Sehingga kamu ngerti. Tapi pada prinsipnya, kalau sudah berbicara agama, Nabi itu tidak ada yang sakar pede semaunya sendiri, tidak ada. Itu pasti dalam kontrol Allah. Gitu ya. Terus kamu bilang bandingkan dengan konteks ayat yang sampean comot-comot. Comot-comot lah jaremu. Semua itu kan bagaimana bahwa pengorbanan manusia, yang dikorbankan manusia itu berhala, itu pagan, untuk Baal, untuk Amolek, untuk lain-lain. Gitu loh. Aku akan menunjukkan, oh pagan itu begini loh. Kalau para nabi itu tidak pagan karena dia tidak pernah mengorbankan manusia. Itu loh maksudnya. Paham kamu? Ya. Jadi aku harus menampilkan dua simpel. Kan aku mau membandingkan mana pagan, mana yang perintah Allah. Makanya aku bilang video itu tidak bisa ditonton sambil lalu, harus kamu cermati gitu ya. Oke Mas DR, tolong dibaca ya kitab Kejadian berapa tadi, supaya Kejadian 22 ayat 1. Nanti kamu tahu di sana apakah itu sakar PDW Abraham, semaunya Abraham, atau Abraham atas perintah Allah ya. Oke, tolong dipelajari kitabnya ya, perjanjian lama ya, kitab Kejadian. Tolong Alkitabmu, kamu kan Kristen punya Alkitab, ayo dong baca gitu ya, supaya pertanyaan seperti ini tidak perlu timbul. Kalau timbul, memangnya kamu apa nggak pernah baca Alkitabmu gitu kan, orang jadi tanda tanya. Oke. Ini juga sudah dikasih tahu, tetap aja makna korban dalam Islam dan dalam Kristen beda ya, terserah saja beda, kan sudah ada constraint yang tadi aku bilang ya. Nah ini Mas DR lagi nih, dia komen berkali-kali kalau tadi tentang Abraham itu atas kehendak sendiri atau kehendak Allah ya berkorban. Ini gini dia tanya, Gusto Mas, pertanyaan simpel saya buat kamu. Tidak usah masuk ke ranah iman dan lain-lain, karena Anda mencobot ayat untuk nafsu syahwatmu. Konteks lain dibahas lain. Orang semuanya sudah dipaparkan, konteks lain dibahas lain. Ya kamu jawab saja, karepmu ya opo, maumu itu gimana gitu ya. Konteksnya kan sudah yang aku jelaskan tadi. Harus ada komparasi. Oh pagan itu begini, agama yang menurut perintah Allah itu begini gitu. Saya nggak bisa mencerna penjelasan seperti itu. Oke, pertanyaan simpel. Jika ada orang yang rela mati mengorbankan nyawanya demi membela negaranya, apakah itu disebut mati konyol? Aku ingin tahu ya, dalam konteks ini yang kamu anggap rela mati mengorbankan nyawanya itu siapa? Yesus. Ya. Coba kamu baca buku ini ya. Kamu punya duit nggak? Nanti kalau nggak punya duit, tak mintakan sumbangan untuk membelikan buku ini. Ya. Ya. Buku ini. Ya. Buku ini beli ya. Kamu beli buku ini, nanti kalau kamu nggak punya duit, tulis di komen ya, nomor rekeningmu berapa, nanti tak transfer. Supaya kamu pinter ya di buku ini. Ya, ini pergolakan orang dalam ini. Ya, supaya kamu tahu. Ya. Kamu itu ngomong, maksudmu itu kan Yesus itu rela mati mengorbankan nyawanya. Begitu kan? Siapa bilang Yesus rela mati? Itu kan karena otakmu sudah diisi oleh dogma soteriologi salib. Gak ada ceritanya Yesus itu rela mati. Yesus itu sangat mencintai kehidupan. Nanti kita bandingkan dengan Yunus ya. Mumpung aku ingat. Kamu boleh buka ya. Ini aku udah hapus saja ini ya. Kamu buka di Matius ya 26 39, kemudian 26 42 ya, kemudian di Markus 14 36, kemudian di Lukas
22:42. Kamu baca di sini. Ya. Kamu baca di sini. Ya. Bahwa Yesus itu mencintai kehidupan. Makanya kenapa dia harus lari ke Taman Getsemani? Kenapa Yesus menyuruh untuk membeli pedang? Bahkan kalau tidak punya duit, jual jubahnya untuk beli pedang. Setelah dikatakan ini ada 2 pedang, cukup atau tidak? Coba kamu pikirkan. Kenapa Yesus harus lari ke Taman Getsemani untuk menghindari penangkapan itu? Kenapa Yesus harus memerintahkan para murid membeli pedang? Bahkan kalau nggak punya duit, jubahnya disuruh jual untuk beli pedang. Coba. Di sini di Matius 26, 39, 26, 42, di Markus 14, 36, di Lukas 22, 46. Ini Yesus berdoa, ya. Yesus ini berdoa agar diselamatkan dari penyaliban. Inilah yang kadang-kadang orang tanya, kalau dia Allah ngapain dia berdoa? Gitu ya. Ya, Yesus ini berdoa. Aku nggak usah bacakan lah ya karena panjang. Yesus ini berdoa. Dia menghindari penyaliban. Kok kamu ngomong rela mengorbankan nyawa? Rela dari Hong Kong apa? Makanya jangan terlalu percaya dengan omongan bapak-bapak gereja. Percaya terhadap Alkitab. Gitu loh. Kan aku sudah bilang berkali-kali. Aku memberikan kritis dengan memberikan solusi. Jadi mengkritisi dengan solusi itu adalah sebuah kebajikan. Apa kataku? Jangan kamu percaya terhadap soteriologi salib. Karena itu buatan Paulus yang tidak benar. Tapi percayalah terhadap soteriologi logos. Beralih dari soteriologi salib, tinggalkan. Beralih ke soteriologi logos. Itu. Jadi kalau kamu bilang, jika ada orang yang rela mati, siapa yang rela mati mengorbankan nyawanya? Kamu kira Yesus itu rela mati mengorbankan nyawanya? Kamu baca ini bagaimana dia harus menyingkir ke Taman Getsemani, menyuruh para murid beli pedang, ya. Ini dalam upaya apa? Dia mau menghindari itu. Kalau bisa cawan ini berlalu dariku ya Bapa. Tapi kalau yang terjadi kehendakmu ya terjadilah. Yesus ini berdoa. Sekarang, nah ini Yesus disalib patungan. Nanti doanya ini kamu baca di Ibrani 5:7. Dikabulkan nggak doa Yesus? Ibrani 5:7. Sebetulnya kita nggak akan bahas ke sini. Ini mumpung lewat aja aku jelaskan. Jadi di sini Yesus itu berdoa, ya. Di sini Yesus itu berdoa. Di sini doanya itu kamu lihat dikabulkan nggak doa Yesus itu? Di sini Yesus berdoa agar terhindar dari penyaliban. Artinya Yesus tidak dengan sukarela mati mengorbankan nyawanya. Kamu itu ngawur aja. Ya? Enggak, kamu lihat nanti di paling bagus itu di Lukas ya. Ini aku bacakan di Lukas. Bagaimana Yesus berdoa sampai bagaimana. Ya. Nih ya, kamu buka perikop Lukas di Taman Getsemani Lukas 22. Ya. Supaya kamu tahu apa yang dikatakan Alkitab. Jangan kamu dicekoki dogma, kamu nggih-nggih aja. Bodohmu ya nggak hilang-hilang nanti. Ya, beragama itu perlu kecerdasan. Begini, aku bacakan begini. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Bayangkan. Yesus sangat ketakutan, manusia sekali. Siapapun orang mesti menghindari mati dan takut akan kematian. Itu manusiawi sekali. Orang waras itu begitu. Jadi Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu cukup waras dan sangat waras. Jangan kamu kira orang nggak waras. Jadi sebuah psikologis menghadapi kematian itu dengan ketakutan dan makin banyak sungguh-sungguh berdoa sampai bilang ya tentang cawan itu sampai dia berlutut berdoa 3 kali dia berdoa. Ya. 3 kali dia berdoa saking takutnya. Ya. Ini yang menarik begini. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah. Coba. Bagaimana menderitanya Yesus. Dia ingin cawan itu berlalu dari hidupnya. Tapi saking ketaatannya kepada Allah. Yang terjadi atas kehendakmu ya Bapa. Aku sudah sebutkan kemarin bapaknya Yesus siapa. Nah, nanti doanya Yesus di sini tuh dijawab di Ibrani ini supaya kamu ngerti. Dikabulkan nggak doanya? Kamu baca, aku nggak mau jelaskan. Teman-teman Islam juga baca. Ini doa Yesus ini dikabulkan nggak? Di Ibrani ini dijelaskan.
Ini kan sangat manusia sekali. Orang yang berdoa, ketakutan, sujud, itu berarti dia manusia, bukan Allah. Tapi konteks itu oke lah kita lalui ya. Tapi artinya tidak ada ceritanya Yesus itu mencintai kematian, tidak. Tidak ada ceritanya Yesus itu rela mati mengorbankan nyawanya, tidak. Yesus itu justru mencintai kehidupan dan dia akan berusaha menghindari kematian. Kamu baca Alkitab enggak beres itu apa, jadi ya gobloknya enggak hilang-hilang. Gitu ya. Kita bandingkan dengan Yunus ya. Coba aku cari nanti kitab Yunus ya. Kalau Yunus tuh enggak perlu berdoa karena dia tanggung jawab. Makanya dari itu aku berkali-kali ngomong, soteriologi salib itu perspektifnya politis bukan teologis. Kalau Yesus memang tahu dia dihadirkan oleh Allah untuk menjadi tebusan, untuk menjadi korban demi menebus dosa waris, dia akan datang ke mahkamah, nggak perlu dicari-cari, nggak perlu lari, nggak perlu penglihatan Yudas, datang aja ke mahkamah, menghadap karena hukum positif itu ada di tangan Romawi, hukum agama itu ada di tangan Yahudi. Jadi dua komunitas kekuatan ini nggak bisa diabaikan. Apalagi menyangkut nyawa. Ngomong saja, saya dikirim ke dunia ini oleh Bapa untuk menebus dosa-dosa kalian. Sekarang aku tolong disalib. Itu namanya baru dia rela mati mengorbankan nyawanya. Kamu goblok amat baca Alkitab. Ya, kerelaan itu ada pada Yunus, bukan pada Yesus. Karena Yunus tahu resiko tanggung jawab yang harus dia terima ya. Dan Yesus pun kenapa dia tidak mengambil tanggung jawab untuk dikorbankan di salib? Karena memang dia bukan untuk itu dihadirkan ke dunia. Kan hanya dogma saja yang dibikin Paulus. Oh, kan aku sudah bilang tadi, begitu Yesus disalib maka otak berputar bagaimana supaya bisa menerima seorang Mesias disalib. Maka dibikinlah dogma soteriologi salib. Oh, dia itu disalib untuk menembus doa kamu. Kan begitu. Kan sudah aku jelaskan kemarin. Salah satu sisi, oh nggak apa-apa disalib, nanti dia turun lagi. Dibikin lagi dongeng kedatangan yang kedua. Kan seperti itu. Sekarang kita bandingkan dengan Yunus. Yunus ini cuma satu lembar suratnya ya. Cuma satu lembar nih. Surat Yunus itu cuma satu lembar. Ya. Jadi nggak perlu sulit kamu belajar. Buka surat Yunus. Cuma satu lembar ini surat Yunus ini. Ya. Ya, kamu buka Yunus. Yunus itu diperintahkan ke Niniwe. Yunus itu ya kan begini. Dia diperintahkan ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe. Jadi Yunus itu disuruh ke Niniwe, tapi dia tidak mau, justru pergi ke Tarsis. Dalam pelariannya ke Tarsis itu naik kapal, perahu. Kalau nggak ngerti kamu. Di tengah perjalanan, perahunya itu dihantam gelombang ombak yang sangat dahsyat. Orang Ibrani tahu. Mereka punya kepercayaan kalau begini berarti orang-orang yang nggak beres di kapal ini. Ada orang yang melanggar perintah Allah. Itu kepercayaan orang Ibrani seperti itu. Dan Yunus nggak perlu ditanya. Dia menyerahkan diri sebagai bentuk tanggung jawab karena dia tahu memang dia bersalah. Gitu loh. Beda dengan Yesus disalib. Yesus itu tidak mau disalib, orang dia tidak punya urusan tentang dosa waris kok, dan memang dosa waris itu tidak ada kok kamu bilang untuk menebus dosa. Makanya Yesus berusaha untuk menghindari salib. Tidak sama dengan Yunus. Lihat ini Yunus ya. Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau berbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akankah kami apakan engkau supaya laut ini menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin menggelora, semakin ganas. Apa jawab Yunus? Lihat ini. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu.
Itu namanya baru pengorbanan. Itu artinya baru keikhlasan. Dia mengambil tanggung jawab, Yunus itu. Ini baru kamu bisa bilang orang rela mati karena dia berani menanggung resiko karena sudah lari disuruh ke Niniwe berangkat ke Tarsis. Itu loh, nggak sama dengan Yesus. Yesus itu mencintai kehidupan, dia nggak ingin mati konyol. Kok kamu bilang rela mati mengorbankan nyawanya? Ya, baca lagi kitabmu supaya kamu pintar. Ya. Oke. Berikutnya apa ini? Ini saudara AS ya. AP ya. Dia yang mati disalib bukan manusia tapi Tuhan mati. Dia mengutip 1 Korintus 11:26. Hati-hati Mas ya. Mas AP hati-hati. Kalau sudah membaca surat-surat dari Paulus, hati-hati. Aku sudah berperingatkan. Paulus itu tidak pernah mengakui Yesus itu sebagai Allah. Kalaupun sebagai Tuhan, itu jangan disandarkan ke Paulus seolah-olah Paulus itu menganggap Yesus Allah, bukan. Jadi Yesus sebagai Allah itu ada dalam dogma Kristen Tritunggal. Jangan bawa-bawa Paulus. Sekarang gini aja lah ya, karena sulit nanti aku harus menjelaskan Tuhan dan Tuhan berkali-kali juga aku jelaskan. Sampai bosen aku. Kamu lihat edisi bahasa Inggrisnya ya. 11 Korintus 26 itu. Ya. 26 ya. 26 ya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Itu bahasa Indonesianya. Coba tarik ke terjemahan bahasa Inggris. Ya, for as often as ye eat this bread and drink this cup, ye desire the Lord that till he come. Lord bukan God. Ngerti kamu? Ya. Jadi hati-hati. Jangan bawa Paulus dalam konsep bahwa Yesus itu Allah atau bukan. Paulus jelas tidak pernah mengakui Yesus sebagai Allah. Jadi Paulus itu bukan penganut Tritunggal. Ini saking Kristen-Kristen aja yang bodoh-bodoh itu dikirain Paulus menganut Tritunggal. Enggak. Paulus bilang Tuhan iya. Tapi tahu nggak apa itu Tuhan, apa itu Tuhan? Kalau ditarik ke dalam bahasa Inggris dikatakan Lord, bukan God. Ya. Itu masukan dari aku. Kalau yang lainnya panjang ini aku nggak baca lah ya. Ada Ulangan 12:31, 2 Raja 17:17 ya, 1 Petrus 1:18 sampai 19 gitu. Jadi gitu Mas AP ya, hati-hati kalau membaca surat-surat Paulus gitu. Oke. Nah, ini dari Lai AG ya, Mas AG. Bagaimana kabarnya Mas? Semoga sehat selalu ya. Semoga sehat selalu. Berapa jam, Le? 5:03. Waduh, nggak bisa setengah jam berarti. Mas Age begini. Ini dosen kita ini ya, dosen bahasa Ibrani. Dosen bahasa Yunani ya, Mas Age ya. Sorry, aku keliru. Begini katanya. Nabi Ibrahim adalah penganut agama super pagan. Itulah sebabnya ketika Allah meminta supaya beliau mengorbankan anaknya Ishak atau Ismail dalam Islam, beliau tidak menolak. Hanya saja Allah tidak mengizinkan sebab Allah hanya ingin menguji imannya. Dikutipnya Kejadian 12:1-2. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ibrahim tidak menolak sebab ia penganut agama super pagan. Nah, disimpulkan seperti itu. Tetapi Kejadian 22:10-12, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku.
Begitu ya. Selamat Hari Raya Idul Adha saudaraku yang merayakannya. Salam sehat selalu. Oke, salam sehat untuk Mas Age dan keluarga ya. Terima kasih atas ucapan Idul Adhanya ya. Jadi gini Mas, kesimpulan yang sampean ambil ini kesimpulan yang sangat keliru, dia menyimpang. Aku kasih sebuah analogi aja dulu ya. Banyak orang mengatakan kenapa iblis itu tidak mau menyembah kepada Adam ya. Aku kasih analogi dulu ceritanya. Jadi sampai menyimpulkan bahwa Abraham itu beragama pagan ya. Itu sesuatu yang meleset ya. Meleset. Kan kesimpulan sampean begini. Respon sebentar. Mana tadi? Ibrahim tidak menolak sebab ia penganut agama super pagan. Nah, itu kesimpulannya itu keliru, Mas. Ya, aku ambil salah satu analoginya seperti atau perumpamaannya ini hampir sama konteksnya. Ya. Sorry. Kita bisa baca di surat Al-Baqarah. Aku tidak berarti melihat kekristenan dari sudut pandang Islam loh, Mas ya. Cuman aku menghadirkan sebuah cerita yang itu disimpulkan secara salah, seperti bagaimana sampean juga salah menyimpulkan Alkitab yang sampean baca bahwa Abraham beragama pagan ya. Begini, di surat 2 Al-Baqarah itu aduh, batuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Begini. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan orang yang kafir. Ayat ini dipahami secara salah loh Mas. Ada pemikir-pemikir yang entah itu memang ngawur atau memang sengaja ngawur, aku juga nggak tahu. Katanya, kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Karena iblis itu super tauhid katanya. Dia hanya mau sujud kepada Allah saja, tidak mau sujud kepada Adam. Ada yang menyimpulkan begitu. Apakah kesimpulan itu benar? Kan salah. Ya. Jadi seperti sampean tadi menyimpulkan Abraham beragama pagan. Itu salah banget. Seperti ini. Ada yang menyimpulkan iblis itu bertauhid, super tauhid, lebih dari manusia. Makanya dia tidak mau disuruh sujud kepada Adam. Dia maunya sujud kepada Allah. Ada yang berpendapat begitu. Karena dia tidak tahu kata sujud itu bisa punya dua makna. Bisa arti sujud ibadah, bisa arti sujud itu penghormatan. Dalam konteks ini, sujud iblis dan malaikat kepada Adam itu sujud penghormatan. Karena apa dihormati? Karena Adam sudah diberi pengetahuan, sudah diberi ilmu. Kan Al-Quran mengatakan orang yang berilmu itu derajatnya tidak sama dengan orang yang bodoh. Gitu loh. Nah ini disalah tafsirkan oleh orang-orang. Oh itu iblis itu bertauhid lebih hebat dari manusia. Makanya dia tidak mau sujud kepada manusia. Padahal bukan begitu urusannya. Kenapa? Kita lihat jawabannya di surat 7 ya. Tadi itu surat 2 Al-Baqarah 34. Kita cari jawabannya di surat 7, surat Al-A'raf 12. Ditanya, Allah berfirman, apa yang menghalangimu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Kata iblis, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Clear kan? Jadi bukan masalah tauhid, masalahnya iblis sombong. Makanya orang sombong itu tidak bau surga seperti iblis ini. Sombong terhadap asal usul keturunan itu dalam Islam tidak boleh. Contohnya ini, iblis sombong karena dia asal usulnya dari api sedangkan Adam dari tanah sehingga dia tidak mau bersujud. Jadi tidak ada masalah tauhid di sini. Bukan masalah tauhid, masalahnya iblis keras kepala, dia menyombongkan asal keturunannya yang dari api, sedangkan
Adam dari tanah. Di situ duduk permasalahannya. Ya. Clear ya? Makanya dalam Islam itu tidak ada keturunan ini mulia, tidak. Dan dalam Islam tidak boleh membanggakan turunan. Kalau lihat keturunan, Kan'an itu keturunannya Nabi loh. Jangan main-main. Tapi apakah dia termasuk orang yang muslim? Sebaliknya, Kanjeng Nabi Abraham itu bapaknya itu penyembah berhala loh. Jadi nggak ada urusan keturunan dalam Islam itu. Siapapun dia, dari mana asalmu, yang kamu bertakwa pada Allah, ya itu yang mulia. Selesai. Ya. Jadi komparatifnya gitu lah ya. Terjadi salah menafsirkan, atau memang salah disengaja atau memang tidak sengaja, itu tidak tahu lah. Yang jelas masalah iblis tidak mau tidak mau sujud kepada Kanjeng Nabi Adam bukan masalah tauhid seperti yang disampaikan orang, tapi masalahnya dia sombong akan asal usul. Dia merasa top karena dari api, sedangkan Adam itu dari tanah gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke permasalahan sampean. Aku jelaskan di sini. Masalah sampean ya. Bagaimana ya bisa disebut Abraham itu pagan? Tidak. Toh sampean sudah baca, akhirnya juga kan tidak jadi disembelih. Entah itu Ishak atau Ismail, tidak ada yang sembelih. Yang disembelih akhirnya kan domba ya. Sampean baca. Setelah semuanya itu Allah mencoba. Jadi Abraham itu melihat siapa yang menyuruh. Bukan Abraham pagan. Itu namanya muslim. Makanya kemarin ada teman Kristen bilang agama muslim. Agama dari Hongkong apa kok ada agama muslim? Muslim itu karakter seseorang yang tunduk patuh terhadap aturan Allah. Kanjeng Nabi Ibrahim itu muslim. Makanya ditulis lain bisa baca di apa ya? Di Yakobus 2:23 ya. Yakobus aku nggak usah tulis lah ya, biar cepat. Ini sudah lebih 1 jam ini aku menjelaskan. Yakobus 2:23. Di sana Abraham disebut apa? Sahabat Allah. Kalau dalam perspektif Al-Quran disebut apa? Khalilullah. Aku sudah jelaskan kemarin. Bagaimana hebatnya Kanjeng Nabi Abraham. Tidak mungkin dia pagan. Tetapi dia adalah sami'na wa atokna terhadap perintah Allah. Dia tunduk patuh apa yang diperintahkan Allah. Dan Allah sedang mencobai dia. Jadi dia disuruh potong anaknya itu karena dia taat terhadap perintah Allah. Contohnya kami ini. Kenapa kami dulu ke Masjidil Aqsa? Kami tidak ada masalah. Ya karena Allah memerintahkan kami berkiblat ke Masjidil Aqsa. Terus kenapa setelah 11 bulan disuruh pindah berkiblat ke Masjidil Haram yang di sana ada Ka'bah? Ya karena Allah memerintahkan kami. Jadi kami tidak memandang kemana arah pun. Kalau itu Allah yang suruh, ya kami lakukan. Sebagaimana ketundukan Kanjeng Nabi Abraham. Begitu loh ya. Seandainya Allah suruh dulu, kalian berkiblat ke Tugu Monas misalkan gitu. Ya kami menghadap Tugu Monas. Atau misalkan kalian sembahyang berkiblat ke Borobudur gitu. Ya kami menghadap ke Borobudur. Karena yang kami lihat siapa yang memerintahkan. Itulah bentuk ketundukan yang disebut sami'na wa atokna. Itulah yang dilakukan Abraham. Lalu meleset kalau sampai bilang Abraham itu super pagan. Orang kalau perspektif Al-Quran nih ya. Kalau di Bible nggak ada memang. Sebelum dia keluar dari Ur Kasdim menuju Kanaan. Dia kan itu sudah berselisih paham dengan bapaknya, dengan Namrud. Yang itu semua penyembah pagan semua. Terus bagaimana Anda katakan bahwa Nabi Ibrahim pagan ya? Meleset jauh dong mas. Ya, jadi tidak pagan, kesimpulannya ini meleset jauh ya. Sampai baca di Yakobus 2:23. Orang dia disebut sahabat Allah ya. Bagaimana mau dibilang pagan? Enggak begitu ya. Paham mas ya? Ini bukan pagan tapi ketundukan. Dengan di Al-Quran itu dikatakan bahwa
Kanjeng Nabi Abraham itu bukan orang yang musyrik. Artinya dia tidak syirik. Artinya dia bertauhid. Gitu. Ya. Semoga ini bisa dipahami ya. Jadi kenapa menyembelih anaknya? Karena disuruh Allah. Itu sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku taat. Kepatuhan sebagaimana orang Islam patuh. Tentang tadi arah kiblat tadi itu ya. Makanya kalau ada yang ngomong Tuhannya orang Islam batu hitam atau Ka'bah itu salah. Masa Tuhan diinjek? Itu kan kalau kiswa kainnya itu diganti kan Ka'bah itu diinjek, dinaikin orang. Bahkan ada burung-burung dara juga terbang di situ ya, buang kotoran di situ, pipis di situ. Masa ada Tuhan, ada Allah kok dipipisi burung dara kan ya? Enggak lah ya. Perspektifnya keliru dan ini banyak disalahpahami oleh teman-teman Kristen ya. Ya inilah gunanya kita saling diskusi, saling menjelaskan. Oke, itu dari aku, dari Mas Age, semoga bisa dipahami. Jadi kenapa Kanjeng Nabi Abraham itu menyembelih anaknya? Karena diperintah Allah, bukan karena dia pagan ya. Dia justru anti pagan. Oke. Dari Mas WM ini Kristen sepertinya. Untuk mencari pembenaran kok masih mengais Alkitab ya. Kamu telat Mas. Wis males aku jelas no. Baca, lihat videonya berkali-kali. 2 kali. Pertama judulnya kitab palsu kok masih dikutip. Yang kedua berikutnya perspektif Islam memandang kitab, memandang Alkitab. Kamu lihat di sana lah ya. Kamu ini sepertinya pendatang baru asal ngomong aja. Jadi males aku kalau ngulang-ngulang menjelaskan. Ya. Kristen bukannya mengorbankan manusia tapi mengorbankan Tuhannya. Oke, itu dari NA nanti kita bicarakan sendiri itu ya. Oten super pagan. Oke, ya itu dari Mas PH. Ini Mas AG lagi ya. Lai AG lagi gitu. Nabi Ibrahim adalah penganut agama super pagan. Itulah sebabnya ketika Allah meminta supaya beliau mengorbankan anaknya atau sama aja sudah aku jelaskan tadi ya. Cara pandang yang keliru, bukan super pagan. Karena berpijak kepada siapa yang memerintahkan gitu. Ya. Iklan panjang tetap no skip dari Mas Dede. Oke, terima kasih Mas Dede. Wah, ini dari Israel ini. Dari Israel. Dari Rusia ini, Presiden Rusia ini. Assalamualaikum Gus. Oke, gitu. Upload maghrib. Oke, terima kasih Gus. Oke, sama-sama. Judulnya sensasional Gus. Oke, terima kasih. Ini DR ini DR ini tetap aja bodohnya kok nggak hilang-hilang. Dia bilang begini. Ini Kristen. Ini mungkin Kristen yang bodoh ini ya. Agamawan perlu ilmu, tapi ilmuwan tidak perlu agama. Karena aku sudah bilang kemarin, sudah balas. Orang itu semakin saintis, dia semakin teis atau ateis. Itu. Kok kamu bilang kalau otaknya nalarnya gena, semua orang itu meskipun dia awam, meskipun dia ilmuwan, dia perlu agama. Karena agama itu aturan hidup. Kon niku goblok ora ilang-ilang. Apa gunanya kamu ngikuti kajianku kalau nggak cerdas-cerdas? Mending ora usah ngikuti lah. Semua orang itu perlu agama kalau otaknya cerdas, karena dia sadar siapa dia sebetulnya. Dia adalah diciptakan, bukan pencipta. Kok kamu ngomong ilmuwan tidak perlu agama? Memangnya ilmuwan itu lahir dari batu gitu aja? Ya, belajar kamu biar pintar. Ini ST, ini juga aduh kacau ini ya. Mulutnya juga kotor ini, perlu belajar lah ya. Belajar bagaimana Kristus itu memberikan pelajaran yang baik, bukan mulut jamban seperti anjing seperti ini ya. Jadi Kristen yang baik ya. Meskipun kamu kafir, jadi Kristen yang baik kan secara humanis itu tetap aja agama itu baik. Nanti yang berdekannya kan vertikalnya gitu ya. Jadi belajar, karena yang keluar dari mulutmu itu ada yang ada dalam hatimu. Ya, kamu bilang Gus Bandi odong-odong, lah matamu itu odong-odong apa tutu? Ya. Ini juga salah. Ini dia, ini terakhir ini ya. Ini terakhir. Komentarnya dia di tentang napak tilas lelaki tangguh dari Babylon. Ini di huruf bukan SD, ST. Aku herannya kok Kristen yang masuk sini yang goblok-goblok ya. Yang pintar cuman Lai AG tadi itu ya. Sama beberapa ini kok goblok-goblok semua. Jadi nyampah ya, mau nggak dijawab nanti dikirain aku pilih kasih, nggak memberikan kesempatan yang sama.
Mau dijawab juga gimana gitu ya. Aku kan cerita di sini itu bahwa pertumbuhan Islam ya itu di daerah Thailand, dan itu pertumbuhannya cukup bagus meskipun secara mayoritas tetap Buddha itu mayoritas, tapi pertumbuhan Islam itu sangat menggembirakan. Seperti kamu tahu, kalau kamu lihat kasus di Amerika sana yang ada anaknya itu dibunuh ya, kemudian ketika bapaknya dihadirkan dalam persidangan, apa kata bapaknya? Dia memaafkan ya. Jadi itu wujud Islam, nggak usah gembar-gembar agama kasih. Itu bapak itu sudah menjelaskan kepada kita bahwa Islam itu juga agama kasih. Bukan hanya Kristen aja agama kasih. Bukan hanya kamu aja, karena semua agama itu mengajarkan kasih. Gitu loh. Sebetulnya dalam Islam itu dia mempunyai dua hak. Bisa mengampuni, bisa menuntut balas. Silakan ambil. Yang diambil oleh bapak itu terhadap pembunuh anaknya itu, kamu lihat videonya ada yang di Amerika itu, dia memberikan maaf, dia memeluk pembunuhnya. Dia memaafkan. Itu kebesaran hati. Siapa dia? Dia Muslim dari Thailand. Jadi ketika itu aku baca, aku menjelaskan ya, pertumbuhan Islam dalam teritorial Thailand, bukan yang lain. Kok kamu terus bawa ini teritorial ke Indonesia, ini gimana? Dibilang apa? Oot kamu nggak mau, tahu oot, out of the topic ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, aku jelaskan. Ya, aku jelaskan. Mengapa jumlah Islam di Indonesia menurun ya? Aku jelaskan. Sebetulnya kalau kamu bawa ke sini, aku bisa juga bawa ke Eropa. Karena sama-sama oot ini. Berapa masjid yang asalnya dari gereja yang dijual dibeli oleh orang Islam berubah jadi masjid? Akhir-akhir ini ada di Amerika sana masjid gerejanya teman kita Katolik dibeli oleh orang Islam. Ya, dan itu dibeli secara sukarela. Karena apa kata Romo Katoliknya? Lebih baik ini tempat tetap terjaga suci untuk menyembah Tuhan daripada dijual jadi kafe, tempat orang telanjang, mabuk segala macam. Akhirnya Muslim Amerika cara menghormatinya tetap aja mengasih nama gereja itu yang sudah dibeli menjadi masjid, dikasih nama Masjid Isa Ibnu Maryam. Coba, kamu pernah dengar ada masjid dijual berubah jadi gereja? Kamu lihat, aku sudah jelaskan bagaimana tentang hadis matahari terbit di barat. Itu bisa diartikan secara tekstual dengan secara kontekstual. Artinya apa? Di barat sana pertumbuhan Islam itu bagus. Kalau kita mau oot, kamu oot ke Indonesia, aku oot ke barat gitu. Cuman kan enggak baik begitu. Tapi karena kamu terlanjur gini, oke, aku jelaskan. Ya. Mengapa jumlah umat Islam menurun di Indonesia? Ini terlalu panjang ya. Intinya dia mengambil PGI yang W aku sudah baca ya. Ada bukunya cuman aku agak cari-cari ya. Ini terlalu panjang sih dia ya. Coba aku lihat aslinya dulu sebentar supaya bisa aku sampaikan ke kalian. Ini terakhir ya. Berapa jam, Le? 1.13 ya, belum 2 jam. Belum 2 jam. Belum 2 jam ya. Ini terakhir ya. Begini, aku coba carikan pertanyaan dia aslinya seperti apa. Ya. Sebentar, sabar. Ini remote dia. Oke. Tentang pemurtatan ya. Tentang pemurtatan. Tidak apa-apa, aku siap aja untuk menjelaskannya untuk kamu ya. Sebentar. Nah ini ya. Ini dia Jainuddin Asy-Syifa'i ya. Mengapa jumlah umat Islam di Indonesia menurun ya. Jainuddin Asy-Syarifi ya, oleh Abdullah Hamid. Berbagai sumber dia nukil ya. Di Garut ini ya. Menteri Agama RI Surya Dharma Ali yang dipenjara itu ya.
Ada menteri agama kok korupsi, itu gimana? Agamanya ditaruh mana? Ya. Mana tadi? Sebentar. Terus akhirnya dia mengutip apa ini? Menurut data Mercy Mission, sebanyak 2 juta Muslim Indonesia murtad dan memeluk agama Kristen setiap tahun. Ini yang dia nukil ini daerah contohnya Garut, ya. Garut. Sepertinya dia menukil NU juga. Ini Litbang NU Jabar, ya. Jadi begini aku jelaskan. Ini juga untuk teman-teman semua, ya. Untuk teman-teman Islam semua supaya kamu ngerti. Kalian, ini yang Kristen juga dengarkan telinganya supaya ngerti. Bahwa ada sebuah hadis mengatakan bahwa fakir itu miskin, fakir itu mendekati kekufuran. Jadi antara fakir dan kufur itu tinggal melangkah setengah napas saja udah sampai dia. Nggak perlu jauh-jauh. Artinya orang fakir itu sangat rentan untuk akhirnya murtad menjadi kafir. Gitu loh. Makanya ini untuk teman-teman Islam yang secara ekonomi punya kemampuan sama Allah dikasih rezeki berlebih, lihat kanan kirimu. Ya, lihat kanan kirimu. Kalau ada yang kesusahan secara ekonomi, bantu. Jangan kamu biarkan. Karena harta yang kamu jalankan di jalan Allah itu nanti yang jadi penerangmu di akhirat. Kalau harta yang kamu belikan rumah, mobil sampai harga 500 miliar, itu kamu nikmati di dunia, setelah kamu mampus mati sudah nggak ada masalah. Tapi jadi penerangmu, jadi modalmu nanti di akhirat, di alam kubur, ya. Itu harta yang kamu amalkan di jalan Allah. Lewat mendukung dakwah misalkan, pembangunan masjid, musola, membantu tetangga. Karena kalau tetanggamu fakir, miskin, dan dia murtad, sedangkan kamu dalam kelimpahan rezeki, kamu ikut bertanggung jawab loh. Coba. Karena kalau ada orang miskin didekati misionaris, kamu kaya diam-diam aja, akhirnya dia murtad, kamu ikut bertanggung jawab. Karena kamu, kan Islam itu bagus. Kalau kamu berlebih berarti tanganmu di atas. Kalau kamu berkurang tanganmu di bawah. Tahu posisi mana itu saling tahu. Siapa yang posisinya tangan di atas, siapa posisinya tangan di bawah. Itu harus tahu. Nggak harus tetanggamu minta sama kamu. Kalau kamu biarkan saja tetanggamu miskin akhirnya didekati misionaris dan murtad, kamu ikut berdosa. Ini tolong diperhatikan. Ya, nah sekarang daerah-daerah gini, aku Litbang NU Jawa Barat ini ya. Seharusnya ini tidak berhenti di penelitian saja. Jangan diteliti terus untuk tahu terus sudah. Ini problem besar. Harusnya ada upaya bagaimana supaya tidak murtad. Kan begitu. Kan ini organisasi besar. Kan ada 2 organisasi besar di Indonesia, di negeri kita nih. Kenapa diam saja? Kenapa saudaranya murtad kok dibiarin? Hanya diteliti aja tapi tidak dijadikan bahan penelitian itu sebagai antisipasi. Sekarang kalau dilihat ini daerah-daerahnya sampai ada yang 2 juta atau apa, terlepas bener enggaknya, oke lah kita percaya saja lah untuk sementara ya. Menurut data Mercy Mission sebanyak 2 juta Muslim Indonesia murtad dan memeluk agama Kristen setiap tahun. Kalau setiap tahun 2 juta berarti 10 tahun udah berapa juta itu. Tapi oke lah, nggak perlu kita perdebatkan. Ya wes percaya wae gitu supaya diskusinya jalan. Ya, kamu lihat itu ya di daerah mana itu yang murtad itu ya. Ini Kristen dari ST ini. Coba kamu lihat. Di sini kamu menukil sepertinya salah satu contoh, aku nggak baca semua ya, terlalu panjang ini. Daerah Garut ya. Itu Surya Dhamma Ali, terus lainnya di mana juga ya. Jadi gini. Ya, kamu perhatikan. Yang murtad itu orang seperti apa? Kamu lihat. Murtad itu biasanya 2. Ya. Pertama, karena fakir, ya, miskin. Yang 2 karena bodoh. Jadi orang nggak ngerti agama Islam tuh bodoh. Nanti kita bahas tentang agama Ibrahim ya. Aku janji semoga ada waktu. Bodoh. Kalau nggak fakir, ya bodoh. Yang susahnya sudah fakir bodoh pula. Ya sudah.
murtad dia, jadi kafir. Nah, ini yang aku maksud. Seharusnya organisasi Islam ya, yang punya dana yang banyak itu ya, terjun ke sini. Tingkatkan sumber daya saudara-saudara Islam kita supaya tidak fakir, supaya tidak bodoh. Karena kalau sudah fakir, sudah bodoh, dihandling sama misionaris, murtad. Jadi untuk teman SD, jangan kamu kira mereka itu murtad karena mendapatkan kebenaran, tidak. Karena Kristen itu benar, tidak. Karena apa? Karena fakir dan bodoh. Sudah fakir, bodoh pula. Itu loh. Ya, ngerti? Dan ini memang aku terima kasih. Ini menjadi introspeksi untuk umat Islam. Kalau secara pribadi seperti aku bilang tadi, kalau kamu kaya, lihat tetanggamu yang miskin-miskin, jangan sampai dia didatangi misionaris murtad. Jadi bukan karena kebenaran dia belajar comparative religion terus milih Islam. Dia belajar comparative religion terus milih Kristen. Tidak. Karena apa? Karena miskin dan bodoh. Gitu loh ya. Jadi ini juga introspeksi untuk kita sama Islam. Bagaimana supaya itu diselesaikan. Aku ya pernah dakwah itu naik ke daerah Sulawesi sana, dari Makassar naik terus ke atas, ya itu ada daerah namanya Barong Bulo atau apa di sana. Namanya masih Islam tapi sudah pada murtad. Setelah aku pelajari salahnya di mana? Salahnya kita orang Islam dakwah pakai ayat, dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil hadis. Datang misionaris dari Toraja, ya, dia dakwah nggak pakai ayat, pakai hand traktor. Ya selesai itu urusan. Hand traktor dibagi-bagikan ke petani, beres sudah, nggak perlu baca Injil, baca apa, nggak perlu. Lah kita baca Quran, baca hadis. Jadi lihat konteksnya seperti apa gitu loh ya. Kan aku sudah pernah ceritakan dulu. Ketika aku dakwah sampai ke daerah Barong Bulo, kalau panas-panas banget, kalau dingin-dingin banget. Gitu ya. Terus ada lagi satu cerita di Gunung Kidul sana. Ada seorang ibu-ibu ya. Supaya kita tahu sebagai orang Islam, dakwah itu lihat kondisinya. Jangan orang miskin kamu kasih ayat, kamu kasih Al-Quran, hadis, ya nggak mempan. Dia miskin ya kasih harta. Tolong dia dengan harta. Ya. Pernah di salah satu daerah Gunung Kidul sana, ada ibu tua itu murtad. Dia akhirnya ikut Romo Katolik. Ya. Ketemulah orang pendakwa anak muda Islam ya. Aku pakai bahasa Jawa ya, nanti diterjemahkan. Mbah, nopo panjenengan kok murtad? Dicap nggih le, kula manut Romo mawon. Romo niku nyukani kula toya. Ditanya sama pendakwa Islam, "Kenapa Mbah sampean kok murtad?" "Iya nak, aku ikut Romo aja karena Romo itu yang mengasih aku air." Kalian tahu kan daerah Gunung Kidul sulit air ya. Terus apa kata anaknya? Anak pendakwa Islam ini katanya, "Sing sabar Mbah," gitu. Suruh sabar, mbahnya ini suruh sabar. Apa jawaban mbahnya? "Oh alale, aku iki wis sabar. Aku ini sudah sabar sejak mbahku sampai mamaku, sampai aku ini sudah sabar. Baru kali ini ada yang ngasih air yaitu Romo. Jadi aku ikut Romo saja." Mampus kamu. Jadi dakwah itu lihat-lihat sikonnya. Ada dakwah pakai hadis, pakai Al-Quran, pakai dalil. Itu bagi orang ekonomi yang mapan, yang tidak ada masalah. Tapi bagi orang yang di bawah garis kemiskinan, jangan kamu kasih dalil. Ya nggak mempan. Sudah miskin bodoh pula. Jadi orang-orang yang dikutip oleh saudara ST ini dari Kristen ini karena dia mau remes. Ini kan dia maunya remes ini. Tapi jangan kamu harap remes pun tak kukasih kau. Apalagi menang. Ya, kalau kita mau main data, ya. Ini semua ini terjadi karena fakir dan bodoh. Kalau tidak fakir, tidak bodoh, nggak mungkin murtad. Jadi bukan karena dia mendapatkan kebenaran ketemu Yesus. Dah. Ya. Jadi ini juga untuk introspeksi sesama Islam bahwa kita punya masalah. Seharusnya organisasi besar ini tidak berhenti di penelitian, selesaikan itu udah masalah. Angkat ekonominya, angkat pendidikannya, kirim ustadz-ustadz.
Begitu seharusnya. Tapi ini yang aku mau sampaikan ke kamu ya, jauh beda kasusnya dengan ini. Ya. Jauh sekali ya. Ada dua dokter ya. Ada dua dokter yang aku sama-sama mencintainya. Maka maksudku kalaupun kalian berdebatlah secara ilmiah ya, karena aku sangat mencintai kalian berdua dan semua masyarakat Indonesia sangat mencintai kalian berdua karena kalian berani berbicara untuk kebenaran atas nama wabah yang sedang menggejala di daerah Republik kita ini ya. Jadi dua anak bangsa ini merupakan aset kita ya, karena dia berani menampilkan pemikiran yang berbeda. Artinya sebagai komparasi, tidak satu cara pandang saja tentang bagaimana wabah ini ya. Dan yang satunya dokter T itu ternyata dia sudah mualaf duluan ya. Ini dokter ini orang pinter ini, kalian tahu lah siapa yang aku maksud ya. Itu sudah sudah mualaf duluan ya. Kisah Islamnya influencer dokter T ya, antara mimpi dan doa ya. Nih, jadi dokter T itu dia sudah masuk Islam ya. Bagaimana cerita masuk Islamnya aku enggak tahu ya, aku enggak baca. Ini nampak tuh, ini dokter ini orang pinter ini ya. Sudah, ini dokter ini, dan aku sangat mencintai dokter ini, juga dokter satunya ya. Dokter satunya soal mereka berbeda enggak apa-apa, namanya keilmuan itu begitu ya, berbeda pendapat namanya, karena ilmu itu kan belum tentu dia sudah mencapai titik akhir, masih dalam penelitian, terus berkembang, enggak ada masalah. Jadi enggak usah bawa polisi, enggak usah. Ya, tetaplah kalian bersahabat, kalaupun terjadi perbedaan itu diselesaikan secara akademis. Seperti aku ini kan berbicara akademis. Ya. Aku tetap mencintai Kristen, saudara-saudaraku Kristen ya. Jadi bukan berarti kalau aku mengkaji ini dalam rangka menyudutkan, tidak, ini dalam rangka akademis. Setuju ambil, nggak setuju sudah gitu ya. Nah, kemarin kabar dokter L ini yang cewek masuk Islam, bersahadat dan berkurban. Kurbannya berapa? 19 hewan kurban. Coba, entah itu sapi, entah itu apa, aku belum sempat baca. Ini sudah? Nah, ini yang masuk Islam semua orang-orang pinter. Ya, jadi beda jauh dengan yang disampaikan oleh kawan kita tadi ini. Meskipun secara statistik jumlahnya katakanlah sebetulnya ini jumlah yang apa iyo sih 2 juta per tahun itu kan belum tentu benar juga, tapi oke lah kita amini aja ya. Oke lah kita amini aja, nggak masalah ya. Tapi kan itu fantastis sekali. Jadi 2 juta yang kau bilang itu 2 juta itu kalau dibandingkan dengan 2 dokter ini ya, ini 2 juta ya, ini 2 dokter ini ya. Yang satu 2 juta ya, 2 juta, satu cuma 2 orang, tapi ini dokter semua. Sedangkan ini sudah fakir bodoh pula ya. Ini secara kuantitatif memang ini banyak 2 juta, tapi secara kualitatif menang ini bos. Ini mencari agama karena mengkaji mana yang benar mana yang salah, ngerti ya. Jadi itu dulu aku sampaikan karena aku mau nganter Mas Kira itu ngambil seragam sekolahnya ya. Dan juga sudah 1 jam lebih, berapa? 1,5 jam sudah ya. Sampai ketemu di kajian-kajian berikutnya. Itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry. Gara-gara batuk. Nanti deh, jangan ditutup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai ketemu di kajian berikutnya. Matur